Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak elektronik. Saya dengan Menteri Investasi BKPM CEO Danantara, Pak Rosan. Tadi kami menghadiri acara untuk mewakili Bapak Presiden di dalam Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth, di mana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Korea, Mr. Yohan Ko, dan dalam pertemuan tersebut ditandatangani Memorandum of Understanding nilainya 10,2 miliar US dollar atau 173 triliun rupiah, dan sektornya antara lain sektor energi dan green transition, solar power, carbon capture and storage, dan renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik itu baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan. Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI, kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen yang juga dilakukan terkait dengan pasok baterai serta investasi manufaktur teknologi, antara lain berbicara mengenai investasi daripada Pohang Steel, POSCO yang dilanjutkan, kemudian juga tawaran dari Lotte juga yang juga mengundang nanti Danantara untuk masuk juga sebagai investor. Kalau kita lihat dengan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang, itu juga menghasilkan MOU dengan investasi 23,6 miliar atau 401 triliun rupiah. Dan ini sektornya energi dan transisi energi, oil and gas, utamanya proyek Masela, komitmen untuk investasi, kemudian industri dan hilirisasi, keuangan dan inklusi finansial, SMBC dan pegadaian, dan juga investasi kelembagaan melalui JETRO dan juga Kadin, dan industri kreatif dan manufaktur. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor, baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri merupakan peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, Korea di peringkat ketujuh. Dan ke depan keduanya sangat berharap bahwa dengan Indonesia mempunyai sovereign wealth fund, maka Indonesia juga bisa menjadi co-invest. Dan tadi juga saya bertemu dengan Mr. Kim Jong Kwon, yaitu Minister of Trade, Industry, dan Resources, di mana ini tadi MOU antara Kementerian Menko Perekonomian dan Minister of Trade, Industry, dan Resources ini akan mendorong supaya kita ada debottlenecking daripada investor Korea yang mendapatkan isu-isu persoalan di Indonesia dalam segi investasi. Dan kami tadi menyampaikan bahwa di kementerian disiapkan debottlenecking agar seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi para dunia usaha bisa diselesaikan. Dan pembicaraan antara kedua pemerintah sangat baik, apalagi tadi pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Korea juga sangat baik, dan ditindaklanjuti juga pertemuan Perdana Menteri dengan Bapak Presiden. Selanjutnya silakan Pak Rosan. Oke, terima kasih Pak Menko. Kalau kita lihat memang selama perjalanan di Jepang dan Korea ini sangat produktif sekali. Tadi sudah disampaikan karena event-event yang acara yang dibikin, baik itu yang di Jepang yang dihadiri oleh 300 pengusaha besar, kemudian kami dari Kementerian Investasi juga mengadakan sesi kecil dengan 12 pengusaha besar di Jepang, maupun tadi juga baru selesai dengan
11 pengusaha besar dari Korea, dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat direspon sangat positif oleh dunia usaha, sehingga kalau kita lihat di tengah gejolak politik maupun ekonomi di dunia ini, tapi kepercayaan dan minat dari investor baik dari Jepang maupun Korea, yang memang selama ini kalau kita lihat Jepang itu adalah investor nomor 5 terbesar Indonesia, dan Korea itu kurang lebih nomor 6 atau nomor 7. Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat, secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya. Tadi Bapak Menko sudah menyampaikan, jadi total investasinya dari Jepang itu 20,6 miliar dolar, dari Korea ini 10,3 miliar dolar. Dan yang menariknya juga justru mereka menyampaikan dengan ada Danantara ini juga lebih memberikan kepercayaan mereka untuk bersama-sama investasi, dan kami memang dalam proses menindaklanjuti untuk investasi bersama-sama dengan Lotte Chemical dan juga dengan POSCO, dengan nilai investasinya kurang lebih itu bersama-sama bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika. Jadi ini juga satu hal signal yang sangat baik, sangat positif, dan kita akan tindak lanjuti diskusi ini, MOU kesepakatan ini, sehingga beberapa bisa segera bisa direalisasikan. Dan tadi pun Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia ini kita terbuka selama investasi yang datang ini memberikan akses manfaat baik kepada Indonesia dan juga kepada investasi yang masuk ke depannya. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu kekuatan dari Indonesia adalah kita selalu bisa memaintain peace and stability di Indonesia, karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan adalah long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua, sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua. Contohnya seperti KCC Glass ingin masukkan fase kedua, kemudian juga dengan POSCO untuk fase kedua, dan ada beberapa perusahaan lain yang akan masukin fase kedua. Jadi ini menandakan bahwa kalau mereka berinvestasi dan mereka melihat returnnya baik, kemudian stabil, membuat mereka ingin memperbesar investasinya. Nah, itu adalah harapan kita, karena dampak dari penciptaan lapangan pekerjaan kan juga cukup signifikan ya, cukup baik. Oleh sebab itu kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan sekaligus sebagai Kepala Danantara melihat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif, dan kami meyakini ke depannya investasi